kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, tolong slide-nya dimulai. Perkenalkan, nama saya Tri Ika Jaya Kusumawati. Saya dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur. Nah, mungkin Bapak Ibu saya kurang tahu ya apakah kenal dengan kampus kecil kami di Jakarta. Saya bersama rekan saya dari FTI, saya kebetulan dosen bukan pustakawan tapi memang menyukai bidang literasi. Jadi diajaklah sama rekan saya Bu Nur Afrilia, beliau ini adalah pustakawan di kampus kami gitu ya. Ngajak nih, ayo Bu Jaya bikin dong. Nah, kemudian kita diskusi, apa sih kelemahan kekurangan. Jadi kita benar-benar cari apa sih yang bisa kita usulkan pada penelitian ini. Nah, jadi izinkan saya untuk mempresentasikan, judulnya adalah Semar. Semar prototipe sistem pustaka cerdas berbasis ontologi untuk pencarian, pemetaan, dan rekomendasi berdasarkan referensi. Selanjutnya, latar belakang penelitian ini lagi-lagi karena saya memang bukan basicnya adalah pustakawan, mohon izin kalau ada kesalahan tolong dikoreksi. Saya mencari data bahwasannya ini kondisi perpustakaan Indonesia ini ada 164.610 perpustakaan. Ini sangat banyak ini secara nasional, saya kurang tahu ini surveinya saya baca di 2023. Jadi Indonesia itu memiliki perpustakaan terbanyak perpustakaan terbanyak nomor 2 di dunia setelah India. Kemudian sayang sekali pertumbuhan pesat ini tapi kapasitas digitalnya belum merata. Kemarin saya juga ada ngobrol dari perpustakaan Lampung Tengah, saya lihat wah miris sekali, nggak mungkin ngomongin digitalisasi gitu ya. Seperti itu. Kemudian sistem otomasi seperti SLIMS, InSlide kemudian masih fokus pada koleksi dan sirkulasi. Ini menurut saya lagi-lagi koreksinya. Tantangan transformasi digital ini menjadi latar belakangnya adalah ketimpangan infrastruktur dan literasi digital. Kemudian perpustakaan digital ini masih bersifat administratif, bukan interaktif, itu yang saya lihat. Kemudian akses literatur tinggi tapi karya ilmiah masih repetitif dan plagiasi. Nah ini mungkin kalau di kampus saya itu masih ada ya Bapak Ibu, jadi penelitian, riset skripsi dan lain-lainnya itu masih sama, tinggal diganti objeknya saja gitu. Jadi kayaknya kurang luas gitu. Kemudian keterbatasan solusi. Sudah ada sebetulnya para peneliti-peneliti sebelumnya, sudah ada di literature review, saya kurang tahu nanti panitia menyebarkan atau tidak kepada para peserta. Sudah ada pencarian semantik, rekomendasi sistem dan ontologi. Tapi yang belum ada yang menurut saya adalah sistem yang merekam dan memetakan jejak intelektual pengguna. Jejak intelektual pengguna. Jadi habis baca hilang saja gitu ya. Next. Nah ini rumusan masalah dari penelitian kami ada 3 kurang lebih. Bagaimana merancang sistem perpustakaan digital yang tidak sekedar administratif tetapi mampu menjadi ruang eksploratif pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara merekam dan memetakan jejak intelektual pengguna atau histori pencarian minat topik pada eksplorasi, saat eksplorasi. Yang ketiga adalah bagaimana sistem dapat memberikan dukungan reflektif berupa rekomendasi ide karya. Nah ini fitur yang kalau menurut anak-anak zaman sekarang ini gue butuh banget nih. Banget nih karena nyari ide susah. Cari ide susah. Yang ada apa? Yang tadi saya ulangi, copy paste, ATM. ATM-nya amati, tiru, modifikasi hanya objeknya saja, tapi judul besarnya masih sama. Kalau dibiarkan seperti itu, skripsi masih akan tetap seperti itu. Contohnya ya. Next. Nah ini tujuan dan manfaat dari penelitian yang kami lakukan adalah yang pertama merancang sistem pustaka cerdas berbasis OWL, NLP dan machine learning. Mohon maaf Bapak Ibu, saya serasa 15 menit saya tidak akan bisa menceritakan secara teknis apa itu satu persatu dari teknologi tersebut. Jadi saya akan coba ringkas supaya mungkin mohon maaf saya bukan menilai Bapak Ibu tidak mengetahui hal-hal teknis tersebut tapi mungkin keterbatasan waktu. Yang kedua, merekam dan memetakan jejak intelektual pengguna, histori pencarian dan minat topik. Jadi ini histori pencarian ya Bapak Ibu, dan membaca.
Yang ketiga adalah menghasilkan rekomendasi ide karya akademik, skripsi, esai, riset atau topik-topik penelitian secara adaptif. Yang keempat adalah mentransformasikan perpustakaan digital menjadi mitra intelektual reflektif. Manfaatnya ada 3. Di sini ada 3 lapisan yang kita memang tuju, yaitu adalah secara akademik, kemudian secara praktis, dan secara strategis. Jadi secara akademik ini diharapkan dapat mendukung proses berpikir reflektif dan orisinalitas karya ilmiah, kemudian menjadi referensi pengembangan sistem perpustakaan digital berbasis AI tentunya. Kemudian secara praktis, manfaatnya adalah membantu pustakawan memahami pola eksplorasi pengguna. Jadi kalau pengguna itu menggunakan perpustakaan digital kita tahu ini pola eksplorasinya mereka lebih cenderung kemana. Kemudian memberikan pengalaman belajar personal bagi pemustaka. Kemudian secara strategis kami berharap dari penelitian ini dapat mendorong percepatan transformasi digital perpustakaan Indonesia, kemudian kontribusinya terhadap peningkatan literasi ilmiah nasional. Berikutnya. Nah, ini untuk hasil dan pembahasan saya pecah menjadi 4 pembahasan: manfaat penelitian, batasan penelitian, metode penelitian, dan tahapan penelitian. Lanjut. Nah, untuk manfaat penelitiannya ini saya belah menjadi 2. Yang pertama adalah untuk pustaka dan pemustakanya. Itu yang pertama adalah mendapat rekomendasi bacaan dan ide karya akademik yang sesuai dengan minat. Yang kedua adalah visualisasi peta pengetahuan yang dapat membantu eksplorasi topik lebih mendalam, khusus untuk pengguna ya. Jadi wah, saya belajar tiba-tiba mau baca ini, tapi dia nggak tahu sebetulnya topik besar dari bacaan yang dia cari itu sebetulnya apa. Dan semakin dia mencari, nanti kita akan kasih tahu pemetaan lebih dalamnya tentang ilmu-ilmu yang mau memang dia baca, yang tertariknya di mana. Kemudian analisis pola eksplorasi pengguna itu sebagai dasar untuk pengembangan layanan. Kemudian yang terakhir adalah sistem otomasi tidak hanya administratif, tapi juga mendukung pembelajaran reflektif. Dan manfaat untuk institusi, universitas ataupun perpustakaan yang lainnya adalah 1, meningkatkan kualitas literasi ilmiah dan mencegah karya yang repetitif. Kemudian yang kedua, mendukung transformasi digital perpustakaan ke arah pustaka cerdas. Batasan penelitian, kami batasi penelitian ini pada 3 hal. Yang pertama adalah untuk objeknya ini, mohon maaf Bapak Ibu, ini masih dalam bentuk prototipe perpustakaan cerdas. Nah, ini berbasisnya saya ada 3 teknologi yang kami gunakan. Yang pertama adalah ontologi, kemudian itu ada NLP, Natural Language Processing, kemudian yang terakhir adalah machine learning. Karena kita punya 4 komponen fitur utama, mulai dari pencarian, kemudian temukan, petakan, dan buat karyamu sendiri. Kemudian ruang lingkupnya fokus pada pencarian semantik, pemetaan histori eksplorasi, dan rekomendasi ide karya. Kemudian keterbatasannya adalah data uji terbatas, variasi dari metadata, kemudian implementasi skala luas belum dilakukan. Jadi ini tekniknya itu adalah kami scraping. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, tekniknya scraping. Saya scraping kemana? Karena kalau data dari kampus sendiri kami kan koleksinya tidak banyak. Ya, jadi kita scraping dari perpustakaan digital yang memang open, yang bisa di scraping, kemudian kita ambil datanya, koleksinya banyak. Jadi kalau Bapak Ibu pernah menggunakan Google Scholar, kan biasanya kalau kita mencari kata keyword apa, nanti dia ada artikel kan. Nah, ada artikel nanti ada sumber. Oh, artikel ini tersedia di OJS milik universitas mana. Nah, kurang lebih kayak juga begitu gitu. Jadi ngambil nanti ada sumbernya dari mana. Jadi bisa dibaca. Selanjutnya, untuk metode penelitiannya kita ada 4 tahap karena sudah jelas ya Bapak Ibu, ini prototyping, metodenya prototyping. Tahap pertama adalah analisis masalah dan tujuan, pengumpulan dan seleksi data. Ini saya ngambil dari Perpusnas, ini karena open banget untuk scraping. Kemudian OneSource dan repository dari beberapa kampus
Kemudian perancangan sistem saya tahapnya adalah ontologi, itu pakai OWL. Kemudian untuk data-data yang didapatkan tadi jenisnya adalah XML. Dari XML itu kemudian saya berubah menjadi data JSON. Nanti dari JSON itu kemudian saya pindahkan ke SparkQL, saya pakai Protege. Nah dari Protege itu kita akan memetakan bahasa. Contoh misal kuda atau handphone. Nah itu kan bisa banyak arti, apakah dia hewan, apakah dia merek, dan lain sebagainya macamnya. Itu untuk ontologi ya Bapak Ibu ya, sedikit saja. Kemudian perancangan sistem tadi sudah, kemudian pembangunan prototipe dan desain UI UX. Untuk UI UX-nya mohon maaf Bapak Ibu karena saya lebih kepada fungsionalitas, jadi mungkin nanti kalau dilihat saya ada demo sedikit dengan sistem Semar ini. Mungkin desainnya masih belum cantik lah ya. Yang penting saya saat itu adalah mengejar untuk secara fungsionalnya bisa jalan nggak nih? Setelah di scraping bisa nggak nih hasil pemetaannya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah simulasi uji coba dan evaluasi awal, tahap awal dari data yang di scraping, kemudian kalau dilakukan pencarian apakah dapat. Selanjutnya. Nah ini untuk tahapan penelitian tadi sedikit sudah saya singgung, ini saya jelaskan kembali. Ini mengumpulkan dataset dari katalog Perpusnas, Indonesia One Search dan repository universitas. Ada beberapa universitas, kemudian membangun prototipe pustaka cerdas dengan ontologi OOL, NLP dan machine learning. Next. Nah, tahapan yang terakhir adalah melakukan simulasi pengguna, memetakan hasil eksplorasi, dan mengevaluasi perform dari sistem. Lanjut. Nah, ini hasil produknya, Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Lagi-lagi saya mohon maaf kalau ada di sini orang-orang desain mungkin agak sakit mata ya, mungkin kok jelek banget, standar sekali ya. Mohon maaf sekali lagi UI UX-nya mungkin masih sangat sederhana. Ini Semar itu yang sebelah kiri atas itu adalah tampilan dashboard utamanya. Di situ sudah ada tagline, cari, temukan, petakan, dan buat karyamu sendiri. Nah kemudian di situ ada tombol untuk eksplorasi dan 4 fitur itu langsung disediakan di depan. Dan 4 fitur ini saling berkaitan. Jadi tidak bisa tiba-tiba kita misalkan minta buat karyamu sendiri langsung diklik. Karena apa? By history tidak bisa langsung diklik karena setiap pengguna mempunyai historinya masing-masing gitu, punya historinya masing-masing. Jadi pertama adalah pencarian, kemudian temukan, kemudian petakan dan buat karyamu sendiri. Jadi 3 yang utama yang saya tampilkan di sini adalah temukan referensi terkait. Contoh, misal kita sudah melakukan pencarian tentang pembelajaran mesin. Nah, nanti pembelajaran mesin itu ada teknik, ada sistem informasi juga nih. Nah, nanti dia keluar semua. Nah kemudian temukan referensi terkait, berarti yang similar dengan itu atau yang berdekatan dengan yang dicari. Kalau pencariannya sama seperti Google dan lain-lain, sengaja saya buat standar supaya mempermudah pengguna untuk adaptasinya sama sistem ini. Kemudian pemetaan di sini bentuknya adalah peta dalam bentuk node. Node-nya itu nanti node utama adalah yang memang kita ini nggak tahu nih ya, oh pencarian mesin itu masuk kategori apa gitu ya. Nah ini kita pakai NLP. Tekniknya NLP juga ditambahkan pemetaannya pakai si ontologi yang SparkQL tadi. Gitu ya, nanti oh itu tuh adalah bagian dari sistem informasi, oh bagian dari apa dan seterusnya. Dan yang di bawah itu akan memberikan informasi bahwasannya node pengetahuan Anda ada berapa, kemudian node atau kedalaman pengetahuan Anda sebagai pengguna adalah bla 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 dan seterusnya. Jadi tergantung dari pencarian. Ini cukup cerdas kami buatnya. Dan nanti kalau topik yang di searching itu lebih dari 1, nanti di situ ada tab ya Bapak Ibu ya, ini saya nggak bisa nunjukin ya, itu ada tab, ada 2 tab. Nah nanti setiap, kalau semakin banyak pencariannya dengan jenisnya akan makin banyak tabnya. Apakah tabnya tentang sistem informasi, oh mungkin terkait juga dengan pertanian, tiba-tiba Bapak Ibu suka pertanian dan lain sebagainya. Macamnya nanti seberapa dalam, oh cuma sekedar ingin tahu, oh hobi, oh pakar, nah itu ketahuan dari sini. Seperti itu. Kemudian untuk buat karyamu, nah di sini buat karyamu di bagian kolomnya itu nanti dipilih sesuai dengan histori pencariannya. Jadi kemungkinannya akan kecil Bapak Ibu atau mungkin pengguna nanti si Semar ini
akan bikin karya atau ide yang sama yang sudah dipublikasikan oleh orang lain. Karena dia bilang, ini belum ada nih yang kayak gini nih sesuai dengan pengetahuan saudara. Nah, jadi di sini sifatnya adalah rekomendasi ya. Jadi boleh diambil, boleh tidak. Dan disclaimer, sistem Semar ini tidak menyimpan dan tidak mengkoleksi atau mengumpulkan ide pengguna. Tapi bentuknya adalah simpanan yang temporary saja, jadi harus disimpan manual. Karena kita menjaga untuk isunya adalah etika, ya, menjaga isunya untuk etika itu, maka Semar saya buat untuk tidak menyimpan. Jadi kalau misal pengguna kemudian nanya lagi kan, yakin nih judul ini seperti ChatGPT kan, emang benar-benar belum ada nih gitu ya. Kita balik lagi ke petanya kalau memang tidak yakin. Nah karena peta ini juga diambil datanya, ya tadi saya ambil dari scraping beberapa repository. Cuman kendalanya adalah satu, metadata. Dan tidak semua perpustakaan digital itu ramah scraping. Ya, tidak ramah scraping. Jadi saya ada kendala itu waktu itu 4 hari berturut-turut. Waktunya 2 menit lagi ya Mbak. Oh baik, lanjut. Langsung saja didemonstrasikan kalau begitu. Suaranya mungkin dihilangkan saja. Di play saja Mas. Nah kalau yang peta yang pertama ini adalah keseluruhan ya dari pengguna dari Semar di paling banyak. Next slide. Nah ini untuk data penelitiannya, sumber datanya kami dari Perpustakaan Nasional RI, InSeedLight dan Indonesia OneSearch, kemudian repository digital universitas. Data mentahnya ada 5.000, kemudian setelah kami bersihkan, ini bersihkan karena apa? Karena tidak semua repository itu ada ada deskripsi, tidak ada deskripsi. Kalau tidak ada deskripsi kita tidak bisa mengolah untuk kelanjutannya NLP. Kemudian data terolahnya 3.200 dan uji coba sistemnya di 3.200. Jadi untuk menghasilkan yang tadi video itu ada di 3.200 data. Seperti itu. Izin saya minta 1 menit Bapak untuk menyampaikan. Saya rasa saya mau minta izin sama Bapak Ibu sekalian untuk minta diskusi dari produk Semar ini atau sistem Semar ini. Saya izin menyampaikan. Gas-gasan prototipe Semar yang disimulasikan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pencarian referensi tidak harus berhenti pada temu kembali bibliografi, melainkan dapat diarahkan untuk membangun peta pikir yang lebih personal dan kontekstual. Kemudian, namun dari proses simulasi ini pula terlihat bahwa tidak semua komponen sistem dapat berfungsi maksimal dalam kondisi ekosistem perpustakaan digital saat ini. Metadata yang diperoleh dari berbagai repository misalnya memperlihatkan variasi struktur, kedalaman isi, dan anotasi tematik yang sangat berbeda-beda. Kemudian sebuah kondisi yang menyulitkan proses pemetaan eksplorasi. Jadi nggak mungkin Semar ini bisa berkembang jika memang perpustakaan digitalnya juga metadatanya tidak seragam. Gitu ya. Izin sedikit, lagi-lagi saya minta koreksi jika salah. Kalau misalkan untuk artikel atau jurnal kan sudah diseragamkan oleh pemerintah, oh pakainya OJS. Nah jadi ada platform Garuda, jadi Garuda bisa ngetrace kan, karena dia sudah pakai OJS, artinya sudah standar. Tapi kalau perpustakaan saya rasa belum ada ya. Jadi
tidak standar, jadi belum bisa gitu. Jadi ya diharapkan saya mengajak diskusi dari titik ini muncul pertanyaan yang mungkin perlu direnungkan bersama dalam kondisi metadata yang tidak seragam. Seberapa jauh sistem seperti Semar dapat dijalankan tanpa mengandalkan proses manual yang berat? Apakah sudah saatnya sistem perpustakaan di Indonesia tidak hanya dikembangkan secara kuantitatif tetapi juga diarahkan pada kesadaran atas pentingnya interoperabilitas, standarisasi deskripsi tematik, dan keterbukaan data. Barangkali Semar tidak harus dipandang sebagai sistem yang siap pakai tetapi sebagai undangan untuk berpikir ulang mengenai peran perpustakaan digital dalam ekosistem pembelajaran. Bukankah pencarian referensi yang cerdas hanya mungkin terjadi jika sumber daya data dirancang untuk saling terhubung dan dibaca lintas konteks? Dan jika Semar dapat membaca lintas eksplorasi pemustaka, mengapa kita tidak siapkan ekosistem yang memungkinkan lintas itu bersifat kolektif, lintas platform, dan memperkaya jejaring ide secara nasional? Jika memang kita menginginkan perpustakaan yang bukan sekedar tempat menyimpan pengetahuan, melainkan ruang yang membangun pengetahuan baru, maka gagasan seperti Semar barangkali bukan diselesaikan, tapi dipertajam. Saya buka ruang kolaboratif kepada Bapak Ibu semua universitas. Jika tertarik dengan penelitian lanjut untuk Semar, saya butuh dukungan untuk kolaboratif. Terima kasih.